Profil singkat perseroan PT Asa Agrolestari atau yang lebih dikenal dengan kode emiten AALI berdiri di tahun 1988 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia di tahun 1997. AALI adalah anak perusahaan dari Arsa Internasional dengan kode emiten ASII. AALI bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pendapatan terbesar di tahun 2023 92,8% dihasilkan oleh minyak sawit dan turunannya dan 7,2% dihasilkan oleh inti sawit dan turunannya. Inti sawit adalah biji kelapa sawit yang dapat dimakan dan dapat diolah menjadi minyak nabati, minyak inti sawit atau biasanya disingkat PKO, palm kernel oil. Banyak digunakan untuk produk non-pangan seperti sabun, lilin, produk farmasi, kosmetik, dan kecantikan lainnya. Untuk profil manajemen, dari deretan nama-nama pejabat yang mengisi jajaran komisaris dan direksi, belum ada satu nama pun yang pernah terjerat kasus pidana ataupun perdata. Hanya saja info tentang desainnya Wakil Direktur Joko Supriyono, belum ada berita yang jelas alasan dibalik desain dari jabatan tersebut. Struktur pemegang saham. Komposisi pemegang saham dipegang oleh induk usaha dari AALI yaitu PT Asa Internasional sebesar 79,7% dan publik 20,3%. Laporan keuangan tahun 2023, pendapatan di tahun 2023 sebesar 20 triliun 740 miliar rupiah dengan laba bersih 1 triliun 88 miliar rupiah. Turun 50% jika dibandingkan di tahun 2021, di mana harga CPO mencapai puncak tertinggi di sejarah dunia saat itu. Mengacu di harga Chief Rotterdam, penurunan harga mencapai 28,7%. Meskipun demikian, fluktuasi harga cenderung stabil di tahun 2023, meskipun pasokan minyak nabati sempat meningkat sebagai dampak adanya phase out minyak bunga matahari dari Ukraina. Dari hasil laporan keuangan di kuartal kedua di tahun 2024, terjadi peningkatan pendapatan usaha 9% dengan kenaikan laba 38% dibandingkan kuartal kedua di tahun 2023. Pendapatan yang sebelumnya 9 triliun 390 miliar 935 juta rupiah naik menjadi 10 triliun 313 miliar 247 juta rupiah. Beban pokok penjualan 9 triliun 29 miliar 521 juta rupiah. Laba kotor yang dihasilkan 1 triliun 283 miliar 726 juta rupiah. Dikurangin beban umum, beban penjualan, beban bunga, dan beban pajak, laba bersih yang dimasuk ke perusahaan 521 miliar 449 juta rupiah selama 2 kuartal. Laporan posisi keuangan kuartal kedua tahun 2024. Aset lancar, kas dan setara kas 3 triliun 987 miliar 501 juta rupiah. Piutang usaha 621 miliar 77 juta rupiah. Piutang usaha pihak berelasi 117 miliar 780 juta rupiah. Piutang lainnya dan pihak ketiga 340 miliar 500 juta rupiah. Persediaan lancar 2 triliun 514 miliar 675 juta rupiah. Aset biologis lancar 168 miliar 601 juta rupiah. Uang muka lancar lainnya 271 miliar 192 juta rupiah. Pajak dibayar di muka 474 miliar 115 juta rupiah. Jumlah aset lancar 8 triliun 501 miliar 375 juta rupiah. Aset tidak lancar. Piutang tidak lancar lainnya pihak berelasi 489 juta rupiah. Investasi pada entitas Ventura bersama 430 miliar 295 juta rupiah. Aset pajak tangguhan 503 miliar 170 juta rupiah. Tanaman perkebunan sudah menghasilkan 6 triliun 136 miliar 782 juta rupiah. Tanaman perkebunan yang belum menghasilkan 1 triliun 279 miliar 63 juta rupiah. Perkebunan plasma 1 triliun 769 miliar 724 juta rupiah. Aset tetap 8 triliun 691 miliar 741 juta rupiah. Klaim atas pengembalian pajak sebesar 2 triliun 209 miliar 694 juta rupiah. Goodwill 50 miliar 991 juta rupiah. Aset tidak lancar lainnya 91 miliar 200 juta rupiah. Jumlah aset tidak lancar 21 triliun 149 miliar 109 juta rupiah. Total aset tidak lancar. Total aset lancar dan tidak lancar 29 triliun 650 miliar 484 juta rupiah. Ada peningkatan 1 triliun dari tahun sebelumnya. Untuk liabilitas jangka pendek dan jangka panjang tidak ada yang begitu dikhawatirkan, masih masuk dalam kategori aman karena perusahaan mempunyai cadangan cash yang besar. Ikhtisar kinerja operasional, Ali mempunyai 213.198 hektar perkebunan sawit. 193.289 hektar sudah menghasilkan, 19.868 hektar belum menghasilkan karena masih di bawah 5 tahun. Lahan plasma yang bekerja sama dengan petani 72.229 hektar, umur rata-rata pohon sawit 16 tahun, total produksi TBS per tahun sekitar 6 juta rupiah, total produksi TBS per tahun sekitar 6.752.102 ton. Valuasi saham Ali dari perhitungan jumlah saham beredar saat ini
PE ratio 12,87 kali, PBP 0,58, debt to equity ratio 0,19, ROE 5,36%, dividend yield 3,69%. Harga saat ini 6.700 per lembar saham. Dari 5 tahun terakhir, harga saham AALI bisa dibilang tidak kemana-mana, apalagi saat ini telah dikeluarkannya Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa yang secara langsung menghambat ekspor CPO Indonesia ke Eropa. Bukan hanya sawit, kopi, karet, dan kakao diwajibkan menyertakan sertifikasi keberlanjutan. Untuk mencapaikan informasi rinci di mana titik koordinat geografis lahan produksi komunitas tersebut, yang menegaskan bahwa pada lokasi lahan itu tidak terjadi deforestasi atau penggundulan hutan. Aturan ini sebenarnya baik bagi lingkungan, namun kenapa Indonesia menentang aturan ini dan aturan anti deforestasi mempengaruhi harga sawit, harga saham sawit yang ada di bursa. Dan Amerika Serikat pun ikut protes dengan undang-undang anti deforestasi buatan Uni Eropa. Di pihak lain, organisasi Greenpeace menyetujui diterapkannya undang-undang deforestasi dengan alasan menjaga kelestarian hutan yang ada di Indonesia. Bagian prospek bisnis ke depan, minyak sawit saat ini banyak sekali dipakai untuk bisnis-bisnis kesehatan dan kecantikan, mulai dari kosmetik, sabun, sampo, bahkan saat ini biosolar mengandung minyak sawit. Salah satu alasan Amerika tidak menyetujui undang-undang anti deforestasi Uni Eropa karena di Amerika lebih dari 50% makanan yang ada di sana mengandung minyak kelapa sawit. 70% kosmetik menggunakan minyak kelapa sawit dan hasil penelitian minyak kelapa sawit mengandung vitamin E yang banyak manfaat untuk kulit wajah, salah satunya mencegah penuaan dini. Minyak sawit juga minyak yang paling efektif dan efisien jika dibandingkan dengan minyak kacang kedelai ataupun minyak bunga matahari dari sudut pandang manapun. Tapi kenapa prospek bisnis Indonesia saat ini kurang menarik? Indonesia merupakan negara terbesar nomor satu penghasil kelapa sawit dunia. Kontribusinya hampir 59%, diikuti oleh Malaysia 24% dan negara-negara lainnya. Meskipun ekspor sawit Indonesia terbesar adalah ke India, China, dan Pakistan yang tidak berdampak dengan undang-undang deforestasi, namun peluang perusahaan sawit untuk ekspor ke Uni Eropa semakin kecil dengan adanya undang-undang deforestasi. Banyak perusahaan-perusahaan di barat yang mulai transisi yang sebelumnya menggunakan minyak sawit beralih ke minyak bunga matahari. Dengan kata lain, perusahaan yang mempunyai sertifikat RSPO yang sesuai undang-undang deforestasi punya masa depan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang belum mendapatkan sertifikat RSPO. Apakah ahli mempunyai sertifikat RSPO? Dan ahli termasuk kategori saham yang ada resiko dan kecil keuntungan. Saya ingatkan kembali, apakah ahli mempunyai sertifikat RSPO?